Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali adada ma yaliku bi kamalillahi wa kama yaliku bi kamali. Alhamdulillah. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit daripada pemahaman atau pengertian dan pola pemikiran entrepreneurial mindset atau pola pemikiran wirausahawan. Nah, pada video kali ini saya juga akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Pak Darmansyah SPDI MPDI. Pada video kali ini dengan mata kuliah kewirausahaan. Kemudian dengan tema mengubah hambatan menjadi peluang. Nah, yang pertama, langsung saja definisi entrepreneurial mindset adalah pola pikir yang berfokus pada inovasi, keberanian mengambil resiko terukur. Ya, perlu diingat, inovasi, keberanian mengambil resiko terukur, serta kemampuan melihat peluang dalam setiap situasi. Orang dengan mindset ini tidak hanya mencari solusi tetapi juga menciptakan nilai baru. Mengubah hambatan seperti ketakutan, kegagalan, keterbatasan modal atau tekanan sosial dapat dijadikan peluang dengan cara berikut ini. Yang pertama, ketakutan dan kegagalan menjadi pembelajaran. Kegagalan dipandang sebagai pengalaman berharga untuk perbaikan. Misalnya memulai suatu usaha, kemudian mendapatkan kegagalan dari mungkin cara penyajian yang kurang tepat. Pada akhirnya dengan kegagalan tadi menciptakan pengalaman atau historis tersendiri. Jadi ketika kita memulai perjalanan yang baru, kita bisa mengambil pelajaran daripada pengalaman yang telah terlewatkan. Kemudian yang kedua, cara mengubahnya bisa dengan cara keterbatasan modal menjadi inovasi modal bisnis. Nah, misalnya memanfaatkan teknologi digital untuk menekan biaya. Kemudian tekanan sosial, diferensiasi produk, menciptakan sesuatu yang unik justru menjadi keunggulan kompetitif. Nah, sebelum kita lanjut pada bagian selanjutnya, yang pertama, ketakutan dan kegagalan. Nah, jadi seorang wirausahawan itu harus mempunyai sikap berani, kemudian mempunyai karakter tekun dalam melaksanakan sesuatu dan juga tidak takut akan apa yang dihadapi. Akan tetapi perlu diingat, seorang wirausahawan itu adalah orang yang berani mengambil langkah yang terukur. Bukan sekedar langkah yang terlalu beresiko dan tidak ada flashbacknya atau outputnya, poin intinya yang juga menghasilkan pundi-pundi kemenangan atau hasil daripada apa yang diniatkan dan dicapaikan. Seorang wirausahawan itu sendiri juga harus bisa melihat situasi. Nah, contoh di Indonesia, kita bisa mengambil contoh dari seorang pejabat yang menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Namanya Kang Deddy Mulyadi, sering disapa dengan gubernur konten. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang yang memiliki karakter berani mengambil resiko yang terukur dan juga dapat melihat situasi kondisional di mana bisa dia menciptakan lapangan kerja yang luas dan juga dapat menghasilkan kreativitas dan juga mewujudkan inovasi yang baik untuk bangsa dan negara. Contohnya, selama Kang Deddy Mulyadi itu menjabat, tercatat belanja Pemprov Jawa Barat untuk iklan konvensional di media massa menjadi menurun drastis dari belanja tahunannya yang kurang lebih tercatat itu 50 miliar menjadi 3 miliar. Nah,
Hal ini dimanfaatkan oleh kepopuleran beliau dalam segala macam bentuk platform. Jadi, seorang wirausahawan itu sendiri juga bisa melihat situasi di mana dia bisa masuk untuk menciptakan kreativitas dan inovasi, mewujudkan inovasinya. Kreativitas adalah bentuk ide yang memiliki tujuan. Kemudian inovasi adalah perwujudan nyatanya atau substansi daripada ide yang ada di benak itu sendiri. Kang Deddy Mulyadi dapat mengefisiensikan anggaran belanja Pemprov Jawa Barat dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Ini adalah hal yang begitu mencengangkan bagi kita semua masyarakat Indonesia, dan juga dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya memanfaatkan teknologi digital sekarang itu adalah suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat dan juga dapat menghasilkan keuntungan. Nah, jadi iklan konvensional di media massa adalah metode promosi produk atau jasa yang menggunakan seluruh media tradisional non-digital untuk menjangkau halayak luas secara satu arah. Contohnya meliput televisi, radio, koran, majalah, baliho, dan brosur. Kang Deddy Mulyadi juga melihat situasi kondisi digital dunia dengan perkembangannya yang begitu signifikan. Beliau berjalan dengan penuh ketekunan dan juga keberanian mengambil langkah yang terukur, dan juga melihat situasi yang baik. Beliau membangun value yang baik dari dalam diri, kemudian menjadi pembelajaran yang baik di masyarakat. Pada akhirnya beliau menjadi person yang bisa diambil kebaikannya melalui konten-konten yang betul-betul mengedukasi masyarakat dan pemimpin-pemimpin di daerah yang lain. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga tercatat memiliki pengaruh kuat di media sosial dengan total pengikut mencapai 19,7 juta di berbagai platform Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Sebagai gubernur yang dikenal dengan ucapan gubernur konten, ia dikenal aktif berbagai aksi sosial pada awal tahun 2022 di kanal YouTube-nya. Tingginya pengikut ini didorong oleh konten yang menampilkan aksi langsung di lapangan. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya sekedar wacana di atas meja, akan tetapi beliau juga bisa turun di lapangan dan juga menyaksikan dan juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Interaksi dengan warga dan menyelesaikan masalah sosial yang dinilai otentik dan pengikutnya tercatat menembus 3 juta subscriber. Ya. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya seorang wirausahawan itu bukanlah orang yang tidak berpikir, justru mereka itu adalah manusia yang berhasil mengeluarkan kecerdasan dari dalam dirinya dengan niat yang tulus, kemudian dikolaborasikan dengan akal, pada akhirnya berinovatif dan dapat menghasilkan wujud nyata. Dari anggaran belanja iklan Pemprov Jawa Barat yang mencapai angka 50 juta bisa turun sampai 50 miliar, minta maaf, dari 50 miliar bisa turun sampai ke 3 miliar. Itu adalah suatu pencapaian yang betul-betul signifikan. Nah, seperti itu kurang lebih sikap daripada seorang entrepreneurial mindset, ya, mengubah hambatan menjadi peluang. Kemudian cara selanjutnya adalah keterbatasan modal menjadi inovasi modal bisnis. Misalnya memanfaatkan teknologi digital untuk menekan biaya, ya, yang seperti yang tadi saya ucapkan, bagaimana seorang wirausahawan itu bisa melihat situasi di mana dia bisa beraksi, yang pada akhirnya aksinya itu menimbulkan hal-hal yang positif yang bisa juga orang lain mengambil pelajaran. Kemudian ada beberapa karakter-karakter dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Contohnya seperti memiliki karakter berani dalam mengambil jalan yang terukur
dan juga dapat melihat situasi di mana dia bisa masuk dengan tepat dan juga tekun dalam menjalankan apa yang diyakini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, profil wirausahawan sukses Indonesia. Yang pertama ada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, restrukturisasi dan holdingisasi BUMN, mengurangi jumlah BUMN secara signifikan melalui pembentukan holding sektoral, misalnya holding pangan, holding farmasi, dan pariwisata, untuk meningkatkan efisiensi dan fokus bisnis. Mengurangi jumlah BUMN melalui holding sektoral berarti menggabungkan beberapa BUMN yang sejenis, anak cucu perusahaan, ke dalam satu induk perusahaan holding untuk efisiensi, mencegah tumpang tindih bisnis, dan meningkatkan fokus kinerja. Tujuannya adalah merampingkan struktur organisasi agar BUMN atau badan usaha milik negara lebih lincah, profesional, dan berdaya saing global. Jadi maksud dan tujuan utama holding sektoral, yang pertama penyederhanaan struktur atau perampingan, mengurangi jumlah BUMN secara signifikan, misalnya dari 1.000 menjadi 200-an entitas, agar lebih mudah dikelola dan tidak ada lagi BUMN dengan lini bisnis yang sama yang saling bersaing. Nah, itu tujuan utamanya. Kemudian yang kedua, contohnya BUMN, badan usaha milik negara di sektor kesehatan, yang tadinya terpisah-pisah disatukan di bawah holding farmasi, atau hotel-hotel milik BUMN, pertambangan, energi dialihkan ke holding pariwisata untuk fokus pada satu lini usaha. Jadi kenapa Pak Erick Thohir ini termasuk wirausahawan yang sukses di Indonesia? Karena beliau berhasil menciptakan lapangan kerja dengan tujuan yang jelas, mengurangi entitas daripada BUMN yang mencapai ribuan menjadi 200-an kurang lebih, bertujuan agar supaya BUMN itu kinerjanya lurus dan betul-betul terarah. Ini salah satu langkah berani yang terukur yang diambil oleh seorang wirausahawan. Apalagi di negeri kita tercinta Indonesia ini, negeri yang betul-betul plural, yang banyak betul-betul karakter masyarakatnya, ya. Jadi pola pikir seperti itu mencerminkan pola pikir orang yang bisa kita mengambil kebaikan darinya. Kemudian yang kedua, Bapak Sandiaga Uno, Parekraf, pemulihan sektor parekraf, dengan slogan beliau 3G, menerapkan strategi gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi, untuk membuktikan pariwisata pasca pandemi. Ya, strategi 3G, gercep, geber, gaspol adalah konsep percepatan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif cepat membantu pelaku usaha, ya. Dan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia pasca pandemi yang diusung Parekraf ini berarti bergerak cepat membantu pelaku usaha, berkolaborasi dengan semua pihak, dan menggarap seluruh potensi wisata secara optimal untuk membuka lapangan kerja. Berikut rincian strategi 3G. Yang pertama, gercep, gerak cepat. Tindakan sigap dan cepat dalam membantu pelaku parekraf, seperti pemberian bantuan sosial, dana hibah, vaksinasi, dan sertifikat CHSE, untuk memulihkan kepercayaan wisatawan. Jadi dengan program gercep ini, Pak Sandiaga Uno itu berhasil menciptakan suatu karakter daripada pelayan pariwisata untuk bisa lebih menghargai dan juga mengambil hati Pak wisatawannya dengan cara itu tadi, tindakan sigap dan cepat dalam membantu pelaku parekraf, seperti pemberian bantuan sosial, ya, ketika ada hal-hal yang kurang di dalam
pariwisata itu sendiri sebagai seorang yang juga berpengaruh di negara Indonesia. Bapak Sandiaga Uno itu berhasil memberikan rasa kepercayaan wisatawan asing untuk berwisata di negeri kita tercinta Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua, GBER, gerak bersama. GBER ini adalah kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, pusat, daerah, swasta, hingga komunitas untuk bersama-sama membangkitkan industri ya. Jadi Bapak Sandiaga Uno juga berhasil membuka lapangan kerja di mana tidak melihat strata sosial daripada suatu institut atau daerah, ras, agama dan lain sebagainya, akan tetapi bertujuan satu, yaitu untuk bersama-sama membangkitkan industri Indonesia yang lebih cemerlang. Kemudian yang ketiga adalah Gaspol. Gaspol ini adalah garap semua potensi, memaksimalkan seluruh potensi pariwisata, termasuk desa wisata, ekonomi kreatif lokal, dan wisata domestik untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan slogan Gaspol, garap semua potensi, dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan juga dapat memberikan rasa kepercayaan dari diri masyarakat pribadi dan juga wisatawan asing atau turis-turis yang berdatangan ke negara Indonesia kita tercinta. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri KKP, penegakan hukum, penenggelaman kapal, menegakkan kedaulatan laut dengan menenggelamkan ratusan kapal asing yang mencuri ikan, memberikan efek jera yang kuat. Hal ini salah satu langkah berani yang terukur yang dicontohkan oleh seorang wirausahawan untuk bagaimana caranya memberikan rasa aman bagi orang-orang yang dilindungi dan juga bagi orang di luar dari yang dilindungi. Yang pertama, bagi para pekerja-pekerja yang di sekitar Indonesia dan juga wisatawan-wisatawan asing yang datang mau berlibur ke Indonesia, semuanya memiliki keterkaitan ya. Jadi sikap Ibu Susi Pujiastuti ini adalah salah satu langkah berani yang terukur. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, langkah berani yang terukur itu adalah salah satu ciri seorang wirausahawan yang sukses. Kemudian yang kedua adalah konferensi sumber daya laut. Kebijakan tegas untuk melindungi ekosistem laut, termasuk melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Salah satu hukum yang juga diusulkan atau ditegakkan oleh Ibu Susi Pujiastuti adalah melarang cara penangkapan ikan atau pemanenan ikan dengan cara yang tidak bagus, yang kurang baik, yang dapat merusak ekosistem. Sedangkan kita tahu bersama bahwa salah satu ciri khas atau keunggulan Indonesia melebihi negara yang lain adalah terumbu karang yang indah di berbagai lautannya di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian cara yang ketiga adalah peningkatan stok ikan dan ekspor. Kebijakannya berdampak pada peningkatan stok ikan nasional secara signifikan karena berkurangnya pencurian ikan oleh kapal asing sehingga nelayan lebih mudah mendapat hasil. Jadi salah satu langkah berani tadi dapat menimbulkan hal yang positif juga bagi diri masyarakat, yang akhirnya masyarakat pribadi pun menjadi lebih berani di negeri tercinta Indonesia kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk kita pada bagian ketiga, identifikasi peluang dan karakter usaha. Peluang potensi sumber daya laut yang dicontohkan oleh Ibu Susi Pujiastuti dan rekan-rekan sekalian. Potensi sumber daya laut Indonesia mendukung usaha perikanan. Karakter usaha yang menonjol, berani mengambil resiko yang terukur, tidak takut gagal, justru menjadikan kegagalan sebagai pijakan. Itulah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemudian yang kedua, kreatif dan inovatif, menciptakan solusi baru sesuai kebutuhan pasar, sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Dan juga yang ketiga, pantang menyerah, konsisten dalam menghadapi tantangan
adalah salah satu ciri khas seorang wirausahawan. Nah, kemudian visioner, mampu melihat peluang jangka panjang di balik hambatan. Nah, jadi seorang internal mindset itu dapat mengubah hambatan tadi menjadi peluang bisnis dan lain sebagainya ya. Kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.